تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud karya beliau meriwayatkan dari Talq bin Habib rahimahullah disebutkan bahwasanya ada sejumlah kaum muslimin mendatangi Talq bin Habib rahimahullah, salah seorang tabi'in pada masa itu, datang menemui beliau dalam kondisi negara di saat itu carut marut, kondisi chaos, terjadi pemberontakan melawan penguasa, gerakan-gerakan aksi melawan pemerintah, terjadi peperangan, terjadi pertumpahan darah, chaos. Mereka datang menemui Talq bin Habib rahimahullah meminta solusi terkait dengan kondisi negara saat itu. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Beliau mengatakan idfa'uha bittaqwa. Redam ini semua dengan ketakwaan. Wa fi lafdhin irfa'uha bittaqwa. Angkat kondisi ini semua dengan ketakwaan, dengan takwa Allah, takwa yang sebenarnya takwa, melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala, meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala. Idfa'uha bittaqwa. Ditanyakan kepada beliau sama takwa, apa takwa yang kau inginkan, yang kau maksud? Beliau mengatakan anta amala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau mengamalkan amal-amal kebajikan, amal ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala di atas cahaya ilmu dari Allah Jalla wa'ala, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala semata. Wa anta tatruka ma'siyatallah makhafata iqabillah ala nurin minallah. Dan engkau tinggalkan berbagai macam dosa, kemungkaran, kemaksiatan, dikarenakan takut iqabnya Allah Jalla wa'ala, takut hukuman Allah Jalla wa'ala, juga dengan cahaya ilmu dari Allah Jalla wa'ala. Takwa yang kita pahami selama ini, mengerjakan ketaatan dengan ilmu, mengharap ridha ilahi, meninggalkan kemungkaran, maksiat, dosa, juga dengan dasar ilmu, dikarenakan takut akan hukuman Allah Jalla wa'ala. Ini satu-satunya solusi yang beliau sebutkan kepada kaum muslimin yang datang kepada beliau dalam kondisi bangsanya, negaranya chaos, carut marut, kondisi tak terkendali, ada pemberontakan, aksi-aksi melawan pemerintah, pertumpahan darah antar penguasa dan rakyatnya. Idfa'uha bittaqwa, redam dengan ketakwaan. Irfa'uha bittaqwa, angkat dengan ketakwaan, hilangkan dengan ketakwaan. Dan ini ditujukan kepada masing-masing anak bangsa, semuanya tanpa terkecuali, rakyatnya, pejabatnya, yang kaya, yang miskin, laki, perempuan,
apapun status dia di negara ini, di bangsa ini, hendaklah menjadi hamba Allah yang bertakwa, pribadi yang bertakwa, warga negara yang bertakwa, individu yang bertakwa, rakyat yang bertakwa, pejabat yang bertakwa, semuanya bertakwa dengan mana yang benar. Masing-masing kita memperbaiki diri sendiri, kerjakan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang termasuk amal saleh, hal-hal yang merupakan ketaatan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, menggapai ridha ilahi, ridhanya Allah Jalla wa'ala semata dengan ilmu. Tinggalkan semua hal-hal yang mungkar, semua hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menyalahi etika agama, bimbingan agama, hal-hal yang merusak semuanya. Rakyat jangan mengerjakan hal-hal yang mungkar, pejabat jangan mengerjakan hal yang mungkar. Kerjakan yang baik, kerjakan amal kebajikan, kerjakan amal ketaatan, sehingga semuanya introspeksi diri. Apakah ucapan-ucapan kita benar, baik, bermaslahat, membawa kebaikan dan perbaikan? Apakah tindak tanduk kita, perilaku kita benar, baik, bermanfaat? Rakyat pun juga demikian. Semuanya muhasabah. Diperhatikan betul bagaimana ucapannya, tingkah lakunya, aksi-aksinya, semuanya pastikan itu kebajikan, itu amal saleh, itu ketaatan, bermanfaat, bukan hal-hal yang merusak. Barakallahu fikum. Taqwallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraja, solusi, jalan keluar yang terbaik, yang cepat, yang solutif, yang bermanfaat. Makhraj, jalan keluar, solusi yang baik. Dengan takwa Allah. Sehingga semua anak bangsa, semua lapisan masyarakat, rakyat, pejabat, semuanya yang menginginkan negeri ini tenang, damai, sejahtera, makmur, tidak mengalami kondisi-kondisi chaos, menghilangkan, meredam berbagai macam problematika, maka masing-masingnya harus bertakwa, introspeksi diri, jadi rakyat yang bertakwa, pejabat yang bertakwa, PNS yang bertakwa, pelajar yang bertakwa, mahasiswa bertakwa, petani yang bertakwa, semua bertakwa, akan muncul solusi yang terbaik dengan nas ayat di atas. Semua problematika bangsa selesai. Semua yang dikhawatirkan hilang. Semua yang didambakan tercapai. Bukan semata-mata solusi bangsa. Bahkan takwallah, sabab Allah Jalla wa'ala memakmurkan bangsa ini, memakmurkan desa ini. Allah menegaskan dalam firman Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penghuni desa itu, daerah itu, wilayah itu, negeri itu, amanu wattaqau, mereka semua beriman, wattaqau, dan bertakwa. Iman itu ketauhidannya, keimanannya, prinsipnya benar, imannya benar, kokoh, kuat, tauhidnya lurus. Wattaqau, dan bertakwa. Semuanya bertakwa, menjadi hamba yang saleh, yang baik, beretika, punya tata krama, bertakwa.
mengerjakan perintah agama, menjauhi larangan agama, bertakwa. Allah menegaskan, la fatahna alaihim barakatin minas sami wal ardi, niscaya kami akan bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Kebanyakan ada tafsir memaknakan dengan kemakmuran dunia. Barokah langit ialah curah hujan yang deras untuk penghuni bangsa negeri tadi, menjadikan tanahnya subur, makmur. Barokah bumi, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan yang dihasilkan oleh bumi. Sehingga maknanya penghuni desa tadi, bangsa tadi, negara tadi, dengan iman dan takwanya masing-masing, Allah Jalla wa'ala akan memberikan anugerah kepada mereka semuanya. Akhsabu aishin, kehidupan yang paling makmur. Fi aghrazi rizqin, rezeki yang paling berlimpah, dengan tanpa susah payah, dengan tanpa capek-capek, dengan tanpa hal memberatkan. Semuanya muhibah, anugerah minallah Jalla wa'ala semata. Demikian Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya. Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan lebih lanjut bahwa ayat di atas lafadznya umum. Tidak hanya barokah langit, barokah bumi terkait dengan makmurnya bangsa dan negara, terkait dengan duniawiyahnya. Namun lafadznya umum meliputi semua kebaikan-kebaikan langit, kebaikan-kebaikan bumi. Barokah langit, barokah bumi dimaknakan dengan kemakmuran negeri, kedamaian negeri, negeri yang aman sentosa, damai sejahtera, makmur, kehidupannya makmur, sejahtera, dan lebih daripada itu, agamanya bagus, agamanya kuat, rakyatnya baik, beretika, berakhlakul karimah, paham norma. Orang-orang baik, saleh, bertakwa, bukan orang-orang yang ahli maksiat. Kebaikan duniawiyah, kebaikan ukhrawiyah, dengan iman dan takwa. Ini janji minallah Jalla wa'ala semata, dan Allah Jalla wa'ala tidak bakal menyudahi janjinya. Barakallahu fikum. Dan ingat, perubahan sebuah bangsa, perubahan sebuah negeri tergantung bagaimana rakyatnya, bagaimana individu masyarakatnya. Baik menjadi baik, buruk menjadi buruk. Itu yang ditegaskan dalam ayat yang lain di Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka merubah apa-apa yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Kembali kepada individunya. Kalau individu rakyatnya saleh, juga individu pejabatnya saleh, bertakwa, ahlul qaryah, penghuni desanya bertakwa, orang-orang sakabupaten juga demikian, satu negeri juga demikian, rakyatnya, pejabatnya, semuanya orang-orang baik, maka Allah akan berikan kebaikan untuk negeri ini, akan berubahnya menjadi negeri yang baik, negeri yang saleh, negeri yang bertakwa, negeri yang makmur, sejahtera, damai, sentosa. Allah yang ngasih, bukan kita, bukan pejabat. Barakallahu fikum. Yang penting kembali kepada individunya. Tapi kalau individunya individu perusak, individu-individu yang dikuasai oleh premanisme, mengerjakan tindakan-tindakan yang merusak, tindakan kemungkaran, kemaksiatan, baik rakyatnya atau pejabatnya, jangan harap negeri ini akan makmur.
Jangan bermimpi bangsa ini akan jaya, akan kuat, akan damai, akan sejahtera. Tidak bakal bisa. Sebab Allah Jalla wa'ala memberikan sesuai dengan individunya. Tergantung bagaimana individu dan bangsa merubah mereka sendiri. Ketika jelek, ketika buruk, maka yang ada adalah keburukan untuk bangsa ini, negeri ini. Barakallahu fikum. Maka ya Allah, jadilah anak bangsa yang musleh, baik, dan mengerjakan hal-hal yang baik, memperbaiki. Jangan jadi anak bangsa yang mufsid, perusak dan merusak, rusak dan merusak. Jangan sampai. Kalau sampai anak-anak bangsa sebagai individu yang rusak dan perusak, maka hukumannya pun akan setimpal. Allah Jalla wa'ala akan menampakkan kerusakan-kerusakan di lautan, di daratan, di udara, dan di tempat-tempat yang lain. Itu semua dengan sebab pengerusakan individunya. Di Al-Ankabut, di Ar-Rum, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah memberitakan, telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan, di daratan. Itu berita. Itu berita. Memberitakan tentang munculnya, nampaknya berbagai macam fasad, kerusakan-kerusakan, daratan, lautan, semuanya rusak. Allah mengatakan bima kasabat aydin nas. Itu semua dengan ulah tangan-tangan orangnya sendiri. Perbuatan orangnya, perbuatan individunya. Allah mengatakan di akhir ayat, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Dan ingat, itu semuanya untuk Allah timpakan kepada mereka atas sebagian yang mereka amalkan. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau rujuk, mau kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Di satu sisi kerusakan di mana-mana, ulah individu rakyatnya. Sisi yang kedua, ini membahayakan. Ternyata itu semua merupakan hukuman minallah Jalla wa'ala. Allah yang timpakan semua itu kepada mereka dikarenakan ulah mereka sendiri. Hukuman minallah Jalla wa'ala. Ini lebih mengerikan lagi. Dan di akhir itu solusi, la'allahum yarji'un. Semoga mereka mau rujuk, mau kembali, insaf, jadi orang baik, orang saleh, memperbaiki, rujuk kepada Allah Jalla wa'ala. Artinya solusinya adalah masing-masing kita sebagai hamba Allah, sebagai individu, sebagai anak bangsa, rakyat dan pejabat harus introspeksi diri. Jadilah rakyat yang baik, jadilah pejabat yang baik, yang soleh, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah, menebar kebaikan, bukan pengerusakan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu solusi umum, asas untuk semua solusi, berlaku untuk semua anak negeri, rakyatnya atau pejabatnya. Baru kemudian ada ikhtiar yang syar'i untuk menyelesaikan berbagai macam problem negeri dan bangsa ini. Di antara caranya adalah barakallahu fikum al-munasahah, upaya untuk saling menasihati. Rakyat menyampaikan aspirasi, pejabat mendengarkan aspirasi dan memberikan solusi. Dalam pandangan Islam, itu semuanya dilakukan oleh orang-orang khusus yang berkompeten. Dibahasakan dalam fikih Islam dengan sebutan ahlul halli wal aqdi.
ini mohon maaf tidak diserahkan kepada semua rakyat, nggak dilepas bersemua individu masyarakat. Ini bukan makam mereka, bukan kompetisi mereka. Silakan yang menyampaikan aspirasi, wadah syar'inya dilimpahkan kepada ahlul halli wal aqdi, para ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, orang-orang pentingnya yang punya akses, yang punya wibawa, yang punya nama, yang punya kehormatan di tengah-tengah para pejabatnya. Namanya ahlul halli wal aqdi. Mereka yang masuk ke sana menyampaikan semua aspirasi. Mereka masuk ke sana menyampaikan semua yang mereka inginkan, teguran, nasihat dan segala macamnya, sampaikan. Diwakili oleh al-halli wal aqdi. Barakallahu fikum. Itu kompetensi mereka. Itu cara terhormat, cara yang elegan, yang bermartabat, dan energi tersimpan. Yang paling penting adalah barokah melaksanakan bimbingan Islam. Kalau tidak, ketika diserahkan kepada semua orang, semua pihak, semua halayak yang bukan kompetensinya, bukan ahlinya, yang muncul, yang terjadi kerusakan demi kerusakan. Rasul mengatakan dalam hadis, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Ini warning. Ketika urusan-urusan itu diserahkan bukan kepada ahlinya, bukan kepada yang punya wewenangnya, kompetensinya, fantadhiris sa'ah. Tunggu kiamat. Di mana kan yang tunggu binasaan. Kiamat itu menghancurkan semuanya. Tunggu kebinasaan, tunggu kehancuran, akan hancur semuanya ketika yang bertindak, ketika yang melakukannya bukan ahlinya, bukan orang-orang yang berkompetensi dalam tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga solusinya ialah semua ada wadahnya, semua ada orang-orangnya. Mereka lah yang berkiprah, mereka lah yang berkontribusi, mereka lah yang menyampaikan aspirasi, mereka lah yang menasihat, mereka lah yang berunding, mereka yang membicarakan dengan para penguasa-penguasa yang ada. Barokahnya adalah Allah Jalla wa'ala memberikan yang terbaik bagi semuanya, insyaallah ta'ala. Dan yang ketiga, jangan pernah melupakan silahul mu'min, senjata pamungkasnya kaum mukminin, senjatanya kaum mukmin yang gak mungkin diabaikan, jangan diremehkan, yaitu ad-du'a. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah kebaikan, senjata bagi kaum mukminin. Yang dimaukan doa kebaikan, jangan doa keburukan. Yang membedakan antara masyarakat yang baik, warga yang baik, yang saleh, mohon maaf, dan yang munafik, itu doanya. Abu Darda, semoga Allah meridhai, menyatakan, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu fil umara. Awal mula munculnya benih-benih, bibit-bibit munafiknya seseorang ketika dia menikam para penguasanya, mendoakan keburukan atas penguasanya. Itu pandangan para salaf. Itu munafik. Yang mukmin betul-betul mengalokasikan energinya, pikirannya, dan doanya untuk kebaikan bangsanya, kebaikan negerinya, kebaikan penguasanya, kebaikan rakyatnya. Doa kebaikan selalu berpositif, bukan negatif. Barakallahu fikum. Sehingga yang dianjurkan adalah supaya bangsa kita aman, sejahtera, bangsa kita damai sentosa, makmur jaya, bangsa kita kuat, bangsa kita lepas dari berbagai macam persoalan, dan bahkan bangsa kita dipimpin penguasa yang baik, yang adil, yang amanah, yang jujur, memiliki masyarakat yang saleh bertakwa. Gunakan doa kebaikan untuk negeri ini. Jangan doa keburukan. Kalau doa keburukan akan hancur bangsa ini, hancur negeri ini, rusak penguasa ini, rusak rakyatnya. Jangan doa keburukan, doa kebaikan.
sehingga yang didapatkan kebaikan-kebaikan pula. Doakan kebaikan untuk negerinya, negeri yang aman sentosa, negeri yang damai sejahtera, negeri yang makmur, negeri yang kuat, negeri yang besar, yang berdaulat, yang bermartabat, yang hebat. Doakan masyarakatnya, masyarakat yang makmur, masyarakat yang soleh, masyarakat yang bertakwa, yang beretika, tata krama, yang baik, memperbaiki, bukan merusak. Doakan pula penguasanya sebagai penguasa yang soleh, penguasa yang bertakwa, penguasa yang adil, penguasa yang jujur, penguasa yang aspiratif, inspiratif, solutif bagi bangsanya, bagi masyarakatnya. Doa kebaikan sehingga yang diharapkan Allah Jalla wa'ala, Zat yang maha kuat, yang maha segala-galanya, yang bisa merubah negeri ini, bangsa ini, bisa merubah masyarakat negeri ini, barakallahu fikum, bisa merubah kondisi penguasanya. Barakallahu fikum. Mohon anugerah minallah semata, bukan dari manapun, bukan dari siapapun, tapi murni dari Allah Jalla wa'ala semata. Sehingga barakallahu fikum, gunakan kesempatan ini, bimbingan syar'i ini untuk berkontribusi membangun negeri, menjaga negeri, barakallahu fikum, sehingga negeri kita aman sentosa tanpa problema. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan ketenteraman, ketenangan, kedamaian, keamanan, kemakmuran untuk bangsa kita NKRI ini. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufiknya, hidayahnya kepada para penguasa bangsa ini sebagai penguasa yang saleh, penguasa yang baik, penguasa yang amanah, adil, jujur, penguasa yang aspiratif, inspiratif, solutif bagi rakyatnya. Dan semoga Jalla wa'ala berikan anugerah kepada rakyat bangsa ini, taufik dan hidayahnya sebagai masyarakat yang saling bertakwa, masyarakat yang berakhlak karimah, baik memperbaiki bukan perusak. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.